Besem Haab Wehaben Weruah HaKodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu, kasih setiamu, penyertaanmu, perlindunganmu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga, seraya senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah ibadah kami, bersabda dan berkata-katalah, meteraikan firman-Mu. Karena itu kami ingin menundukkan hati dan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Saya akan baca ayat 22, jemaat 23 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Melanjutkan firman Tuhan pagi tadi, sore ini saya ingin berbicara tentang hidup dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, di muka Tuhan, di wajahnya. Karena itu kita melihat semua ini atas perkenanan Tuhan. Ayat yang paling populer bagi orang Kristen. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka Dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengaruniakan. Jangan lupa, di balik Dia mengaruniakan ada pengorbanan yang begitu besar. Ya, kita menerima anugerah, tapi Dia mengorbankan. Kenapa Dia tidak mengorbankan sesuatu yang Dia buat, yang tidak datang dalam dirinya? Tuhan bisa ciptakan sesuatu makhluk yang dahsyat, bisa, sanggup. Tapi Dia tidak. Dia memberikan dirinya. Kasih yang mana ada di tengah dunia ini? Tuhan yang berkorban untuk kita. Padahal siapakah kita ciptaannya? Dihembus oleh Dia, lenyap sekalian, habis. Dan tidak ada tuntutan apa-apa.
Karena kita tidak punya hak apa-apa. Kita tidak punya hak untuk hidup sebetulnya. Tidak punya hak. Bisa saja tidak jadi, masih jadi benih. Bisa saja. Dan tidak ada satu otoritas pun yang sanggup menuntut dia, mengapa Tuhan berbuat seperti ini. Tidak. Tapi dia lakukan. Bagian dari dirinya, anaknya yang tunggal, dia berikan bagi kita. Kasih ini dahsyat. Kasih yang besar. Amin. Tidak bisa ada orang membatasi dengan definisi apapun, dengan persyaratan apapun, dengan rumusan apapun, membatasi kasih Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena kita tidak tahu kasih Tuhan itu begitu besar. Ini mencengangkan hati saya. Dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Karena ternyata Tuhan itu begitu besar kasihnya. Dan perkenanannya yang luar biasa. Hadiratnya adalah kemuliaannya. Kehadirannya adalah kesuciannya. Semuanya dikatakan di situ. Dan begitu baiknya dikatakan di sini. Saya tidak ingin membahas tentang diberkati. Saudara minta dan tidak minta, Tuhan pasti memberkati. Ternyata kita bisa hidup sampai hari ini, itu berkat Tuhan. Kalau bukan berkat Tuhan. Jadi Tuhan menyinari engkau ayat 25 dengan apa coba? Dengan apa? Mari coba kita tayangkan, kita lihat ayat ini. Saya lebih suka saudara terpaku dengan firman Tuhan daripada terpaku melihat saya. Wajahnya kepadamu. Jadi sekarang kita berhadapan dengan wajah siapa? Wajah Tuhan. Kita berada di mana? Hadirat Tuhan. Bukan hanya dalam ibadah. Seluruh eksistensi kehidupan kita seperti itu. Kata orang berat. Menjadi Kristen banyak syaratnya. Enggak. Siapa bilang? Saya pernah dalam agama saya yang lama. Syaratnya sangat berat. Dan saya sudah lakukan itu semua. Tapi di hati saya tidak ada damai sejahtera. Malahan muncul kebencian terhadap orang yang tidak sama melakukan hukum peraturan Tuhan seperti saya. Dan tidak ada damai sejahtera. Karena kebencian. Karenanya kalau kita berhadapan dengan wajahnya, saya ingin tegaskan kembali seperti pagi tadi. Wajah itu memberikan isyarat, maksud dan keinginan orang. Ibu bapak yang menikah, yang jatuh cinta, itu kan saling pandang. Katanya dari mata turun ke hati. Jadi wajah itu memberi isyarat, suka atau tidak? Suka. Wajah menggambarkan hati, keinginan, tujuan seseorang. Tapi sekaligus wajah menunjukkan kepribadian seseorang. Karena itu wajah itu kata gantinya adalah reflektif. Jadi kalau kita sudah melihat Tuhan menunjukkan wajahnya, karyanya, penebusannya, pengampunannya, pembebasannya, pemulihannya, pembaharuannya, berkatnya, dahsyat. Dahsyat sekali. Karena itu bagi orang Yahudi membacakan berkatnya. Kalau kita Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam adat istiadat ibadah Yahudi yang kuno, tidak ada satu orang pun sanggup berdiri ketika mendengar kata ini. Semua berlutut.
Ketika imamnya berkata, Yifarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panau elecha v'chunecha, Yisha Adonai panau elecha v'yashem lecha shalom. Mereka jawab apa? Amin. Itu punya orang Yahudi, tapi telah diambil alih oleh saudara kita. Nggak apa-apa, adik bungsu selalu mengambil alih punya kakaknya. Gitu. Mereka mengucapkan itu dan menggetarkan hati mereka dengan kata-kata itu. Karenanya kita ingin melihat anak itu. Sering melihat anak kecil menyembunyikan mukanya. Kenapa coba? Dia malu dan takut. Anak kecil kena melihat orang besar, tamu yang baru datang, ya dia selalu ayo salaman dengan tante. Dia tutup mukanya. Dia merasa kecil. Sekarang yang lebih besar. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menyembunyikan mukanya. Tidak sanggup berhadapan dengan Bapa. Sampai Bapa menyindir untuk menunjukkan posisinya. Bukan dia tidak tahu, Tuhan Maha tahu. Adam, Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi. Aku tidak sanggup. Itu Adam. Dan dahsyat sekali. Hadirat Tuhan itu mengubah seseorang. Saya ingin menunjukkan. Jadi supaya ada bukti. Kalau betul-betul ibadah kita ini berhadapan dengan hadirat Tuhan, keluar dari sini ada sebuah manifestasi yang jelas. Kalau tidak ada manifestasi, ibadah ini sia-sia. Percuma. Kita lihat dulu. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Tolong ditayangkan. Keluaran 34 ayat 29. Ya, apa di sana? Ya, kita baca bersama. Ketika Musa turun dari gunung Sinai. Ketika ia turun dari gunung itu, mukanya apa? Bercahaya. Mukanya bercahaya. Orang melihat. Kita keluar dari ibadah, ayo, mukanya sama-sama aja. Asam tetap asam, cemberut tetap cemberut, benci tetap benci. Perlu dipertanyakan, engkau bertemu dengan muka siapa? Jangan-jangan ketemu dengan muka setan, maka mirip. Kalau soal Judas, wong Palembang tidak perlu diajari. Paling pinter muka Judasnya, saudara. Muka menghina orang itu paling pinter. Jadi Musa itu belum ketemu, baru berbicara dengan Tuhan. Belum kemuliaan sepenuhnya. Jadi begitu keluar, mukanya bercahaya. Ketika peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, Matius 17 ayat 2. Matius 17 ayat 2. Kita lihat beberapa ayat ini untuk menunjukkan ada manifestasi yang jelas, ada bukti dan tanda yang jelas bahwa orang itu sudah berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya tidak lihat dengan jelas, tapi coba kita sama-sama. Lalu Yesus apa? Berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya jadi putih, bersinar seperti
terang. Luar biasa. Jadi orang yang bersekutu beribadah itu berdampaknya dahsyat. Jadi harus ada dampaknya. Setiap kita beribadah ada sesuatu peningkatan, punya dampak yang lebih besar lagi. Saya ingin kasih contoh sore hari ini, karena khotbah sore memang ringan, karena kurva belajar orang sudah menurun. Saudara, kalau pagi saya kasih porsi yang berat-berat, kalau sore yang sedikit santai, karena kurva saudara, konsentrasi saudara terus terang menurut psikologi hanya 45%, yang lainnya sudah habis tadi siang saudara. Jadi ketika saya dalam penjara, saya mengalami pemeriksaan setahun kedua yang luar biasa bengis dan kejamnya, supaya saya mencabut kesaksian saya. Mengapa saya memilih Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya? Bukan hanya dipukul, ditempeleng, diludahi, dihina, itu biasa. Tapi distrum, pingsan, digotong, bawa kamar, dan selalu pemeriksaannya malam. Malam kalau siksaan seperti itu, digotong, bawa di kamar, dibantu oleh teman-teman di penjara, supaya sadar, dikasih PPO, minyak zaman dulu, sekarang nggak ada lagi kali ya, PPO, sampai hidung saya ini panas, saudara, baru sadar. Besok malam distrum lagi, berulang-ulang. Saya tidak tahu kekuatan itu dari mana, tapi bukan saya paling berani, bukan, sama. Tapi ketika mengalami itu ada kekuatan lain. Saya ditangkap ketika saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang, di I3. Baru 6 bulan. Akhirnya dilanjutkan oleh Ibu Yusuf sampai selesai. Jadi tadinya istri ngikut suami, sekarang saya 6 bulan. Ya sudah, jadi dia STH, saya SDA. Sudah diuji Allah. Di Batu Malang, waktu kami sekolah tahun 74, itu dingin. Bandung masih dingin, semua masih dingin. Sekarang sudah tidak dingin lagi. Ya, dulu tahun 52 kami pindah dari Palembang ke Bandung. Itu bisa pakai jaket panjang kayak di Paris. Makanya Bandung itu terkenal sebagai kota Paris Panjava. Dulu. Jadi saya waktu sekolah di sana ada keluhan kalau malam. Saya kena rematik. Jadi sendi-sendi saya ini sakit sekali. Bengkak. Dan tidak bisa tidur. Remason itu sudah habis 1. Tapi sakitnya tetap. Tapi sejak disetrum, sembuh total. Sampai hari ini. Jangankan Batu Malang, Amsterdam, Irlandia, kecil. Tidak pernah kambuh. Luar biasa. Saya ingin tanya, apakah waktu pemeriksa menyiksa saya, menyetrum saya, ingin menyembuhkan rematik saya? Niatnya jahat, tapi di tangan Tuhan bisa Tuhan balik menjadi kebaikan bagi hidup kita. Amin. Jangan takut dengan niat orang jahat. Takutlah kalau Tuhan tidak beserta kita. Kita tidak bisa mengatur niat orang, tapi kita bisa berserah dengan Tuhan yang tidak bisa diatur orang. Sembuh. Saya makin yakin, luar biasa Tuhanku baik.
Ya, itu pengalaman. Jadi penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, mendewasakan kita, memberikan kita kekuatan. Karena media mukjizat Tuhan justru di dalam penderitaan. Itu media bagi Tuhan untuk menunjukkan mukjizatnya. Jangan takut menghadapi penderitaan dan kesusahan. Itu media lapangan mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Tidak takut susah lagi. Jadi ini yang ingin saya katakan. Ada sesuatu menerima Tuhan itu, ada kekuatan, ada sesuatu. Satu lagi saya tunjukkan. Yaitu Stefanus. Kisah Rasul 6 ayat 15. Kisah Rasul 6 ayat 15. Kisah Rasul 6 ayat 15. Ya, kita lihat di sini. Sudah? Coba kita mulai baca bersama. Semua orang yang duduk dalam sidang ya mendapat menatap Stefanus. Lalu apa? Mereka melihat apa? Muka Stefanus sama seperti muka seorang. Saudara mau lihat setan enggak? Gampang. Saya punya ilmunya. Ketika saudara marah, ngaca. Itu saudara sudah ketemu setan. Itu mudah sekali kan? Jadi marah jangan ngadap orang, ngadap kaca. Lihat mukamu. Seperti bukan kau lagi. Jadi hal-hal ini diajar oleh Tuhan. Supaya ada keselarasan. Bahwa kita memang ada hubungan, nyambung dengan Tuhan. Karena aku berhadapan muka dengan muka di hadirat Tuhan. Muka menunjukkan maksud dan tujuan. Dia menerima. Bapaknya menyuruh dia pergi ke seluruh dunia ini. Dia akan pergi. Beritakanlah Injil. Dia akan beritakan. Sesuatu yang terjadi. Saudara, kita jangan nunggu. Pelayanan itu jangan nunggu. Nunggu ditunjuk, nunggu diminta. Enggak boleh. Ada yang mau diangkat majelis. Ya. Lalu di Malang nih, orang Batak. Tapi di Malang, saya tidak sebutkan marganya, kode etik. Gitu. Dia begini, dia bilang, Pak Pendeta, Abuna, saya dipanggil selalu Abuna. Saya ini diminta untuk jadi majelis. Lalu, ya saya berdoa dulu. Tanya Tuhan dulu. Jawabannya rohani sekali. Saya bilang kamu memang goblok. Sebab kalau ngomong dengan orang Batak nggak boleh bahasa halus. Harus sama kasarnya gitu saudara. Ya. Itu enggak perlu tanya lagi Tuhan. Itu alasan kamu. Tuhan ingin pakai kamu. Kenapa kamu masih mengelak pakai tanya Tuhan? Sekarang kamu tanya Tuhan, apa jawabannya? Coba, saya ingin tanya. Apa dia jawab? Terima saja gitu, saudara. Itu pasti kamu gila, saya bilang, saudara. Ya. Nah, supaya ada damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan jika kita bertemu, berhadapan, hidup di hadiratnya. Amin. Damai sejahtera. Jangan beralasan. Jadi gambaran inilah muka yang menyiratkan arah niat. Ya, berlanjut pada ketetapan hati. Supaya dengan berkat-berkat ketika kita melihat Tuhan, berkatnya luar biasa. Yang sakit sembuh, saudara, amin. Ya, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan beroleh jalan keluar. Dia tidak akan pulang dengan sia-sia. Dia pulang membawa sesuatu dari Tuhan. Tidak mungkin. Karena itu iman.
Jadi iman itu saya selalu menyaksikan, maaf saya itu kesaksian saya penjara terus. Maklum 6 tahun saudara, bukan korupsi. Ya, hanya untuk percaya Yesus. Saya pikir dulu, jadi Kristen tuh gampang. Tapi ketika saya ditahan, saya pikir mau jadi Kristen susah banget Tuhan. Harus penjara 6 tahun, doa dengan Tuhan, kayak enggak dapat jawaban. Saya baca Alkitab. Saya bilang barangkali saya harus tamat baca Alkitab, baru Tuhan bebaskan. Saya tekun. Karena yang boleh saya bawa satu-satunya hanya Alkitab. Buku lain tidak boleh. Koran pun, guntingan pun tidak boleh. Bungkus makanan bekas koran yang dikirim oleh istri saya diambil. Ayam gorengnya digeletakin di meja. Ambil saja katanya. Korannya tidak boleh. Satu-satunya bungkusan yang lolos yaitu cerita si Bobo, gajah yang nakal itu saudara. Nah itu saja. Saya baca ulang-ulang. Karena saya senang baca. Hobi saya membaca. Sampai hari ini. Harta saya hanya buku. Jadi saya senang. Jadi ketika dalam pemeriksaan, karena mereka menolak, dikatakanlah ya ingin supaya saya mencabut seluruh isi kesaksian saya. Tapi Tuhan beri kekuatan. Sehingga kalau saya melihat bahwa kekuatan yang tidak pernah kita pikirkan itu datang dari Tuhan. Tadi saya sudah katakan, di strum malahan penyakitnya sembuh. Siapa tahu kesusahan datang, berkat bagimu, jalan keluar bagimu. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada usaha rugi, Tuhan sedang siapkan usaha yang lebih besar. Amin. Tuhan sedang siapkan. Makanya segala sesuatu terjadi, percayakan diri pada Tuhan. Jangan berpikir sendiri, susah, pusing, tidak bisa tidur. Banyak hal yang saya alami. Saya katakan tadi, saya hanya bercerita dalam penjara saja. Jadi saya berdoa dengan Tuhan, baca Alkitab sampai tamat 1 kali. Belum bebas juga. Mungkin 2 kali saya bilang. Baca 2 kali sampai tamat, tidak bebas juga. Trinitas harus 3 kali. Gitu. Mereka sendiri 3 kali baca, belum bebas juga. 7 kali barangkali. Terus baca. Selama 6 tahun dalam penjara, saya tamat baca Alkitab ini 25 kali. Saudara, sebagai orang Kristen pernah tamat baca Alkitab? 1 kali saja. Kalau tidak bisa, saya doakan masuk penjara. Supaya saudara ada waktu. Ya, nah, sebelum saya doakan masuk penjara untuk selesai Alkitab, tolong sekarang selesaikan. Orang Kristen tuh pinter baca Alkitabnya. Baca ayat ini, loncat ke sini, baca ayat ini, loncat ke sini. Bacanya yang senang-senang saja. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri, coret. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, coret. Jarang ada yang nyoret, celakalah kamu yang munafik. Gak ada saudara. Jadi saudara pilih yang enak-enak. Padahal utuh keseluruhannya. Saya pernah meyakini ketika baca Kisah Rasul, Petrus ya dikeluarkan oleh malaikat. Saya imani, aku ingin sama seperti Petrus. Tuhan buka pintu penjara. Saya ambil langkah iman. Saya kumpulkan pakaian saya.
Saya berdiri di jeruji besi sambil dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya dengar suara sepatu penjaga, tak, tak, tak. Wah, Tuhan, aku imani. Ini malaikatmu Tuhan, aku imani. Begitu sampai, bunyi kunci, kortak, kortek, kortek. Wah, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, dahsyat, mujizatmu terjadi. Buka mata, kuncinya dia double. Karena dia pikir orang ini bakal ngamuk, jadi kuncinya double. Saudara, jangan maksa Tuhan. Tuhan punya maksud, punya kehendak. Dia sedang membentuk diri saya. Dia ingin memakai saya melalui satu proses. Akhirnya, saya tidak memaksakan itu. Tuhan akan memberikan mujizat. Kau minta atau tidak kau minta, pasti mujizat itu Tuhan berikan. Amin, saudara. Percaya saja. Tapi tidak usah maksa. Jadi ini yang kita lihat. Jadi berkat yang utama adalah ketika kita melihat wajah Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadir dalam diri kita. Sehingga kita merasakan sungguh-sungguh. Maka kiblat ibadah kita adalah wajah Tuhan. Hadirat Tuhan. Kemanapun engkau menghadap, timur, barat, utara, selatan, timur, dan sebagainya, tidak penting. Yang penting hadirat Tuhan. Amin. Saudara percaya setiap ke gereja bertemu dengan siapa? Bapak kita. Jadi ibadah itu supaya saya sederhanakan begini, supaya tidak berat-berat, ya, jangan tegang, santai. Setiap orang ke gereja, gereja itu secara eklesiologi saya katakan rumah Bapak. Rumah Bapak, rumah Bapak. Bapak kita di sorga. Jadi saudara ke gereja sekarang sedang kumpul di rumah siapa? Bapak. Jangan pedulikan organisasinya, denominasinya. Nggak menjamin itu semua, saudara. Yang menjamin itu nama Yesus. Saudara, kita sekarang ke rumah siapa? Rumah Bapak. Anak kalau pulang ke rumah Bapak, oh beda. Anak ke rumah Bapak, biar sudah setua apapun, merasa punya hak, berani buka kulkas. Coba bapaknya pergi ke rumah anak, ayo, mana berani dia, lancang-lancang begitu saudara ya, itu bedanya. Jadi kita bebas, ada kemerdekaan, memuji dia, memuja dia, memohon dia, semuanya bersekutu dengan dia. Ada kebebasan, tidak usah diatur. Roh itu selalu memberikan kebebasan. Supaya kita tidak ada paksaan. Aku ingin menghadap rumah Bapak, aku ingin ketemu Bapak. Mengeluh ke Bapak. Apalagi bapaknya kaya. Orang kalau ke rumah orang tuanya pulang, bekalnya banyak saudara. Lihat orang pulang mudik itu. Ya, sampai di atas mobil dipasang semuanya. Luar biasa. Saya percaya, saudara sore ini ke rumah Bapak, pulang bawa berkat Tuhan. Yang luar berlimpah-limpah untuk hidupmu. Untuk melanjutkan hidup kita. Dahsyat. Itulah kemurahan Tuhan. Itu belas kasihan Tuhan. Saya di penjara pindah-pindah. Pertama di Laksus, Kopkamtib, Denlak, Satgas. Pindah-pindah, periksa. Periksa tidak pernah satu orang, tim. Yang ditanya hanya satu, apa sebab jadi Kristen? Karena melihat riwayat saya, keluarga saya, sepak terjang saya, masa pendidikan saya itu tidak mungkin jadi Kristen. Jangankan dia mikir begitu, saya pun sendiri tidak habis pikir kenapa saya bisa jadi Kristen. Saya sendiri sedang pikir begitu. Tapi itulah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi pemeriksaan terus berlaku, dipindahkan. Ya, di RTM, rumah tahanan militer, pindah sana, pindah Surabaya, Kalisosok. Waktu pindah Kalisosok saya imani,
California. Nanti saya akhirnya terwujud berulang-ulang kali pergi ke California. Cukup 1 kali ke Kalisosok. Ketika dipindahkan ke Cipinang, saya imani Chicago. Coba berpikir positif. Setiap kali ada sesuatu yang menimpa kita yang tidak baik, kita balik. Pikir sesuatu bahwa kemurahan Tuhan itu sanggup mengubah itu semuanya. Amin. Ini bukan soal positive thinking. Ini iman. Saya tidak bicara positive thinking. Saya bicara iman. Kita imani. Sehingga pindah. Waktu pindah. Naik pesawat. Dipindahkan. Dari Jakarta ke Surabaya. Dari Surabaya nanti ke Jakarta lagi. 2 tahun 5 hari di Kalisosok pindah lagi. Setiap pindah pasti ada peristiwa. Waktu di Kalisosok, ya, itu dengar namanya aja sudah serem. Saya mengalami proses pertama masuk itu semua dipelonco dulu. Saya dengar istri kepala penjara sakit. Bapak Suwito, bukan orang Kristen. Nah, waktu di penjara banyak waktu untuk berdoa. Setelah bebas kayaknya kurang sekali, saudara. Semua ingin serba cepat. Tuhan berkatilah makanan ini dalam nama Yesus, amin. Itu kalau di penjara, Tuhan berkatilah makanan ini, berikan kesehatan, kekuatan, karena makanannya sedikit, saudara. Tapi ini persediaannya banyak. Kalau lama-lama rugi. Ya sudah. Saya doakan setiap doa malam, karena kami jam 5 sore itu sudah ditutup semua pintu, sudah mandi semua, masuk apel. Nah, saya jadi kepala kamar. Karena lama ditahan. Makanya kalau mau jadi kepala, lama-lamalah ditahan. Jangan sebentar-sebentar, saudara. Jadi lama ditahan, saya jadi kepala. Saya berdoa. Nah, setiap malam rupanya kepala penjara itu selalu kontrol. Lewat kamar saya, dia dengar namanya disebut. Rupanya dia dengerin. Sudah dengerin? Besoknya, saya dipanggil kepala penjara. Semua kaget. Kamu salah apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kenal juga enggak, punya masalah enggak. Kamu dipanggil. Saya dipanggil ke kantor kepala penjara. Saya sendiri sudah khawatir, ada apa ya? Sampai di sana dia tanya gini, kamu tahu dari mana istri saya sakit? Loh, kenapa Pak? Saya dengar kamu tadi malam menyebut nama saya, istri saya. Dalam doamu. Karena kan penjara itu pintu sama jendelanya jeruji besi semua. Jadi dari luar kan bisa dilihat. Nggak ada yang tersembunyi. Nah, karena kamar kami cukup luas di Kalisosok itu. Kamar saya itu menurut cerita orang situ termasuk penjaga itu bekas Diponegoro ditahan. Banyak hantunya. Jadi kami yang bandel-bandel ini dimasukkan ke sana supaya ketemu hantu, kira-kira begitu, saudara. Tapi saya bilang kan kalau ketemu hantu di Ponorogo kan dia naik kuda, aku bisa keluar dong gitu ya, ikut kudanya. Orang kalau sudah susah tidak pernah takut, apalagi mau hantu kek, mau apa kek, gitu. Saya doa, ya. Terus dia bilang gini, mau ndak nanti malam saya bawa kamu ke rumah saya, rumah kepala penjara selalu di sebelahnya. Kamu doakan istri saya. Tapi jangan lari ya. Ya, saya bilang enggak Pak, gitu. Jadi malam itu saya dipinjemin pakaian pegawai penjara, terus dibawa, dikawal oleh berapa orang ke rumah kepala penjara. Dan istrinya sudah terbaring. Sudah kurus sekali. Sudah kelihatan tulang-tulangnya. Saya doakan. Saya tumpang tangan, saya doakan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Saya belum punya pengalaman mendoakan orang, menyembuhkan orang. Saudara, belum pengalaman. Saya orang Metodis, Protestan.
Saudara, nggak pernah diajarin begitu-begitu. Saudara, iya. Loh kan begitu. Saya doakan. Tuhan tolong Ibu Swito, sembuhkan dia. Saya percaya dalam nama Yesus. Orang kalau dalam penderitaan, dalam kesusahan, doanya itu dahsyat, luar biasa, saudara. Ya, setelah bebas jarang sekali ada kesembuhan seperti itu. Malahan yang sakit saya doakan mati. Saudara, doakan. Berapa hari itu? Satu kali itu, terus kepala penjara selalu mengunjungi saya. Doakan terus ya, Ibu. Iya. 3 hari kemudian, kepala penjara datang lagi. Ada kemajuan, Ibu bisa bangun. Ibu lapar mau makan. Ya sudah. Terus berkembang baik-baik. Sembuh total. Bangkit. Sejak itu istri kepala penjara selalu masak buat saya. Selama 2 tahun tidak pernah makanan penjara. Makanan istri kepala penjara. Ada saja cara Tuhan itu untuk memberkati saya. Gak bisa orang besuk tiap hari. Istri kepala penjara ada makanan apa saja, sore dia goreng-gorengan apa, kirim saya terus. Lalu kepala penjara bilang, asal jangan minta bebas ya, karena kamu tahanan kop kamtib. Jadi apa saja yang ada dalam penjara ini kamu minta saya beri. Saya bilang, Pak, kami minta tempat ibadah. Boleh enggak? Oh ada, bengkelnya enggak kepake ruangan itu. Kamu bersihkan saja. Itulah jadi gereja pertama di Kalisosok. Jangan Tuhan. Jadi meskipun di penjara, Injil tetap diberitakan. Bikin kebaktian, banyak yang hadir. Dan orang-orang dalam penjara, banyak yang bertobat. Akhirnya saya bikin sekolah Alkitab Paulus. Karena kami banyak waktu kan. Jadi saya ngajar. Bayangkan aja, sekolah 6 bulan langsung ngajar. Nggak apa-apa sesat sedikit. Kan muridnya sudah sesat semua di situ. Iya. Gitu. Sudah. Asal dalam perjalanan. Tuhan buka jalan. Makanan terjamin, aktivitas ada. Ya, senang sekali saya dikasih kamar yang bagus. Ya. Dan yang lain tidak berani usik saya karena sayangan kepala penjara. Oh iya. Jadi tetap di penjara, belum bebas. Tapi Tuhan buka jalan. Baru saya percaya burung gagak yang mengirimkan makanan kepada Eli. Ini istri kepala penjara. Tidak, agamanya tidak sama, sekali tidak sama. Tapi ada cara. Tuhan sembuhkan. Jadi lewat kesusahan kita, lewat penderitaan kita, kita jadi alat yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Jadi untuk melayani Tuhan jangan tanya, pikir gini, nanti Tuhan saya kaya dulu, saya ini dulu, saya beres dulu, saya sudah tidak punya masalah dulu. Enggak. Justru di tengah-tengah itu engkau melayani Tuhan. Tuhan buka jalan bagi kesusahan kita, menjadi kegembiraan bagi kita. 2 tahun 5 hari tidak terasa, ngajar terus. Kan enak bikin sekolah Alkitab Paulus, enggak keluar biaya, semua pemerintah yang bayar. Kan makan semua ada. Sudah selesai makan dari pagi, kumpul jam 8 sampai jam 12 makan siang, pulang kamar masing-masing terus semua. Ada beberapa penginjil yang kemudian keluaran dari penjara, sekolah Alkitab Paulus. Saya dengar sampai hari ini gerejanya tetap, sekolahnya tetap dilanjutkan oleh gereja-gereja lain. Ya, Tuhan buka jalan. Jadi jangan berpikir dipakai Tuhan itu hidupmu tenang dulu, tidak ada masalah, kaya dulu, enggak. Justru dalam kesempitan dan kesusahan kita, Tuhan tetap bisa pakai kita menjadi alat yang luar biasa. Katakan amin. Itulah yang dimaksud jemaat apa? Misioner. Jemaat apa? Misioner. Jadi sehingga wajah-wajah itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami bagaimana Tuhan itu sendiri. Coba kita baca Yehezkel 39 ayat 29.
Yehezkel 39 ayat 29. Yehezkel 39 ayat 29. Sudah? Kita baca pelan-pelan, 1, 2, 3. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, karena aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini mengingat hari Pentakosta, Tuhan mencurahkan roh kita. Kalau roh Tuhan ada dalam hatimu dan engkau terima, Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya lagi di hadapan kita. Setiap kita berdoa, lipat tangan atau tidak, setiap saudara berkata, Tuhan tolong, Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Ayat ini mengatakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Karena aku mencurahkan. Terakhir ilustrasinya, saya ingin memberitahu. Saudara ingat kisah yang paling terkenal. Kadang-kadang Natal selalu muncul, Paskah juga muncul. Tentang anak yang hilang. Saya tidak bicara anaknya, saya bicara bapaknya. Karena itulah gambaran Bapa kita di surga. Bapak ketika melihat anaknya bertobat, datang dari jauh, dia melihatnya dari jauh. Ketika saudara baru berniat bertobat, meninggalkan dosamu, dari jauh Tuhan sudah menghampiri kita. Amin. Ya, tidak tunggu syarat-syarat. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak? Apa coba? Masih ingat kisah itu? Bapak berlari mendapatkan dia. Sekali lagi, bapaknya apa? Berlari. Saudara tahu orang Yahudi bagaimana pakaiannya? Pakai jubah. Bagaimana pakai jubah bisa berlari? Ayo. Kira-kira bapaknya waktu berlari, dia pakai jubah, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Coba kita main drama sedikit. Apa? Dia angkat jubahnya. Waktu dia angkat jubahnya, terlihat enggak kakinya? Itu aurat bagi orang Yahudi. Kehormatannya. Dia tidak peduli kehormatannya, ya, kekudusannya. Dia angkat, dia rela korbankan demi menyelamatkan anaknya. Itu yang sudah dilakukan lewat Yesus Kristus. Amin. Dia sudah lakukan. Dia berlari. Setelah dia berlari mendapatkannya, apa yang dilakukan oleh dia? Dia peluk. Padahal anaknya ini bekas kandang babi. Ya, mestinya gini, oh kamu najis, haram, mandi dulu. Itu bapak dunia, saudara. Enggak, selagi busuk, selagi najis, dia peluk. Itu Bapak kita. Selagi engkau masih baru mau lepas dari dosamu, Bapak mau memeluk engkau dengan belas kasihannya. Jangan takut pergi kepada Bapak. Setelah dia peluk, dia katakan apa? Berikan dia apa? Jubah yang terbaik. Pulihkan kehormatannya, pulihkan kemuliaannya, pulihkan haknya. Dia meteraikan dengan cincin dan sepatu. Artinya apa? Utuh pemulihan Tuhan tidak pernah tersisa. Utuh dia berikan. Amin. Luar biasa. Nah, kita juga seperti itu. Saya melihat luar biasa ini. Itulah kemurahan Tuhan.